kebenarannya, dan semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya kan ditambah padamu. Shalom dan selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas campur tangan-Mu kepada kami masing-masing hingga saat ini. Kami rindu akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini, Rabu tanggal 25 November 2020, tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, milikilah mahkota kebenaran. Milikilah mahkota kebenaran. Hidup ini bagaikan pertandingan. Dalam pertandingan kita bisa kalah ataupun menang. Untuk memenangkan pertandingan, tentu kita banyak menghadapi rintangan demi rintangan, dan rintangan itu beraneka ragam. Dalam menghadapi rintangan tersebut, kita harus sesuai dengan aturan-peraturan pertandingan. Kalau dalam pertandingan kehidupan, kita harus sesuai atau seturut dengan firman Tuhan untuk melalui pertandingan atau untuk melalui rintangan demi rintangan yang berbeda-beda dan berbeda waktu yang berbeda juga. Kalau kita sudah melewati rintangan dan mencapai garis akhir, tentu kita dapat meyakinkan bahwa kita akan mendapat hadiah atau mahkota. Kalau demikian, apa itu mahkota? Mahkota atau crown diterjemahkan dalam dua kata. Yang pertama adalah diadema, sering digunakan kepada raja atau ratu, atau diadema, mahkota yang diberikan kepada raja atau ratu. Yang kedua, Stefanos. Stefanos atau mahkota yang diberikan
kepada pahlawan atau yang memenangkan pertandingan atau perjuangan. Inilah mahkota yang akan kita bahas atau yang kita peroleh. Perjuangan atau mahkota yang diberikan kepada yang berhasil menyelesaikan pertandingan dengan aturan yang mengatur dan juga berhasil memelihara iman. Pada garis akhir kita akan memperoleh hadiah akan diberikan oleh Tuhan, hakim yang adil pada waktunya. Ada 5 mahkota di dalam Alkitab. Crown. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. The crown of life. Mahkota ini diberikan kepada orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan bagi mereka yang mati martir untuk mempertahankan imannya kepada Kristus. Yakobus 1 ayat 12 menegaskan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wahyu 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 2 adalah mahkota kemuliaan, the crown of glory. Mahkota ini diberikan kepada gembala yang rajin, yang setia, yang giat, yang memotivasi jemaat gereja atau kawanan domba Allah. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 ditegaskan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yang ketiga adalah mahkota kemegahan atau mahkota sukacita, the crown of rejoicing. Mahkota ini diberikan kepada seseorang lain yang memenangkan jiwa bagi Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa penghuni surga bersukacita saat ada jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20 ditegaskan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya? Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Yang keempat adalah mahkota kebenaran, the crown of righteousness. Mahkota ini diberikan kepada orang yang setia, yang taat, yang percaya kepada Kristus untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Inilah nas kita hari ini. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang
telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang terakhir adalah mahkota abadi, incorruptible crown, diberikan untuk mereka yang dapat mengendalikan diri dalam perjuangan berbuat atau bertindak yang terbaik di hadapan Kristus. 1 Korintus 9 ayat 25 ditegaskan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Terakhir renungan. Hidup di bumi ini adalah singkat dibandingkan dengan hidup yang kekal. Maka dengan demikian kita jangan menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita harus pakai seoptimal mungkin supaya kita mendapat mahkota. Salah satu dari yang 5 mahkota tersebut, kalau boleh kita semua. Maka sebagai akhir, kita meyakinkan atau memastikan bahwa mahkota itu sudah tersedia bagi kita yang akan dikaruniakan oleh Yesus Kristus, Hakim yang adil pada waktunya, sehingga kita dapat bersukacita, bergembira, memiliki mahkota. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Bimbinglah kami pada hari ini, supaya kami memahami firman-Mu, supaya kami memperoleh mahkota yang Tuhan berikan kepada kami di akhirnya pada waktu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami menghadapi rintangan demi rintangan, dan kami juga harus melewati rintangan itu sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.